Orang yang punya uang banyak itu namanya orang beruang gitu ya. Nah, tapi kita ketika nulis beruang, tulisannya sama persis eksak gitu ya, sama beruang hewan. Jadi bagaimana kalau tadi ada hewan beruang gitu ya, ketemu stemmer, ya dia akan di stemming jadi uang misalnya. Berarti dia harus tahu dulu tema, mungkin apakah dia harus ngecek temanya dan bagaimana gitu ya. Kita nggak tahu nanti sistem IR-nya bagaimana dia menghandle, algoritmanya menghandle ambiguity. Gitu. Ada lagi? Saya masih ada tema stemming nih. Mau lanjut stemming kalau tidak ada ya. Oke, stemming. Stemming. Apa stemming? Pemotongan imbuhan. Atau stemming. Apa ini? Dia adalah pemrosesan morfologi terhadap apa? Sekelompok variasi kata. Mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Pengennya sih root word gitu ya, rootnya atau kata dasarnya. Tapi hasil stemming namanya stem, gitu ya. Nah, pengennya stem ini adalah root. Pengennya, gitu ya, tapi nggak selalu sama. Misal, diberikan, jadi beri. Nah, bahwa stemming ini bisa banyak salah gitu ya, bisa salah ya, tapi banyak digunakan pada IR system. Kenapa gitu ya? Karena tadi diberikan sama beri, memberikan itu adalah sama-sama beri. Jadi apa? Menghemat penyimpanan iya, kemudian di pencariannya juga. Jadi kata diberikan mungkin sama sistemnya akan dipotong jadi beri, nanti ketemu dokumen mana aja yang ada kata beri. Begitu. Nah, bahwa stemming ini umum dilakukan di IR. Nah, untuk menghilangkan apa? Variasi morfologi. Dan ini sangat tergantung sama bahasanya. Variasi morfologi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jelas beda, begitu ya. Misalnya friend sama friends gitu ya. Ini tinggal buang S-nya, misalnya. Nah, kalau di kita lain-lain gitu ya. Nah, beda lagi nanti. Nah, stem adalah bagian dari kata yang tertinggal setelah imbuhannya dihilangkan. Nah, misalnya kata dimakan, memakan, termakan, pemakan, jadi makan. Nah, stem adalah bagian yang tertinggal. Misalnya kata, Adi memberikan makanan itu kepada kucingnya. Adi beri makan itu kepada kucing. Nyanya hilang, gitu ya. Anya hilang, gitu ya. Mekannya hilang, gitu ya. Nah, stemmer ini isinya biasanya adalah sekumpulan aturan dan atau kamus. Ada yang memakai kamus, ada yang enggak. Nah, misalnya Porter stemmer. Porter stemmer dalam bahasa Inggris isinya adalah aturan. Nah, ini adalah dikembangkan oleh si Martin Porter. Nah, algoritmanya isinya adalah aturan bersyarat. Fix lama, fix baru gitu ya, bahwa dia akan dibagi ke dalam tahapan dan diteliti sesuai urutannya. Nah, misalnya SSES akan diubah menjadi SS. Keresis menjadi keres gitu ya. IES jadi I. Ponis menjadi poni. S menjadi nul. Cats menjadi cat. Dan seterusnya. E2, ED jadi EE, agreed jadi agree, dan seterusnya. Ini adalah si Porter stemmer. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap kedua gitu ya,
Dia akan mengubah yang NC jadi NC, valensi jadi valensi gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman bisa ngecek di Porter Stemmer isinya kayak apa saja nanti implementasinya. Ini adalah contoh hasil potongan pakai Porter Stemmer yang dasar dulu ya. Nah, marketing strategis, carried out by, dan sebagainya ya. Marketing strategis, gitu ya. IS-nya hilang, carried out, care. Nah, nggak sempurna banget gitu ya. Companies, dikompen, seterusnya. Nah, ini stoppernya dibuang. Out by, ini buang. Nah, kemudian selain Porter Stemmer, ini ada yang mengembangkan Lovin Stemmer. Dia menghilangkan imbuhan yang terpanjang, dia memakai analisa morfologi berdasarkan linguistik. Kemudian yang lainnya adalah custom. Nah, dia pakai kamus kata dasar dan aturan imbuhan, jadi menggabungkan kamus dan imbuhan. Kemudian ada corpus based stemmer. Nah, ini adalah apa? Dia pakai apa namanya statistik gitu ya. Asumsinya adalah kata dan variasi imbuhannya akan sering muncul bersama dalam korpus. Nah, misalnya rasial, rasisme, rasis gitu ya. Dia ada dalam satu dokumen, dalam satu korpus, sering muncul bareng. Nah, jadi mirip gitu ya. Jadi istilahnya dia kelompok-kelompokan. Race, racer, racetrack, racers, racing gitu ya. Sama-sama race gitu ya. 8 sebagainya. Nah, ini adalah pemotongan imbuhan untuk bahasa Inggris, ini contohnya, contoh teks gitu ya. Ini awalnya ini adalah hasil pakai Porter, ini pakai Lovin, ini pakai Weisstemer gitu ya. Hasilnya apa namanya, tergantung algoritmanya masing-masing gitu ya. Apa namanya, karena algoritmanya berbeda gitu ya, hasilnya juga berbeda. Nah, dampaknya apa gitu ya kalau kita lakukan stemming di sistem IR? Nah, bisa apa? Menyebabkan tidak diperolehnya dokumen yang relevan. Karena apa? Kurangnya konteks kata yang sudah di stem. Bahwa dia kadang terlalu banyak melakukan pemotongan. Terlalu banyak dipotong. Polisi sama polisi gitu ya. Polisi aturan sama polisi. Jelas beda gitu ya. Nah, execute sama eksekutif. Ya, university sama universe. Organization sama organ. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ini karena dipotongnya kebanyakan ya harusnya polisi, ya sudah polisi gitu ya, bukan polisi aturan sama bukan polisi objek polisi gitu ya. Nah, apalagi nih organization sama organ. Udah beda gitu ya. Kalau nyari dokumen organ gitu ya, yang dikasih adalah organ-organ manusia, organ apa gitu ya, bukan organisasi. Ini adalah overstemming. Nah, kemudian kadang apa? Harusnya dipotong tapi nggak kepotong. Nah, machinery harusnya jadi machine gitu ya, tapi nggak berubah, tetap machinery. Nah, kemudian apa? Kadang apa? Hasil potongnya itu bukan kata. Nah, bukan kata. Jadi apa? Susah diinterpretasi. Harusnya katanya general, tapi hasil potongnya gener. Iteration hasilnya iter. Kayak tadi, memakan, jadi mak. Apa ini? Apa mak ibu dan sebagainya ya. Nah. Nih. Pertanyaannya adalah, kalau kita pakai stemmer nih, nah, apakah nanti sistem airnya tambah semakin bagus? Ya. Nah, kalau hasil penelitian efek stemming itu ada macam-macam, hasilnya beragam.
Ada yang apa? Membantu meningkatkan jumlah dokumen pada suatu koleksi. Ya, jadi bisa menemukan yang nggak harus apa namanya, kalau nggak di stemming itu nggak ketemu, setelah di stemming jadi ketemu, gitu ya. Nah, tapi ternyata di koleksi yang lain, di korpus yang lain gitu ya, malah bisa menurunkan jumlah dokumen yang diperoleh. Nah, kemudian ternyata hasil penelitian juga bahwa dia kurang berguna untuk koleksi web yang sangat besar. Yang sangat besar gitu ya. Jadi kurang berguna nih ya. Karena ini tadi ya kalau sudah sangat besar, apa namanya, yang jadi kalau cuma kata-kata minor gitu agak udah nggak ngaruh gitu. Nah, Stammer sendiri di selain bahasa Inggris sudah banyak dikembangkan, misalnya algoritma Porter gitu ya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu juga udah ada. Porter Stammer bahasa Indonesia, teman-teman bisa googling. Nah, apa namanya, bahwa ketika kita mau membuat Stammer untuk yang bahasa yang berbeda gitu ya, bahwa kita harus tahu apa morfologinya dulu, pembentukan katanya dulu. Karena apa? Setiap bahasa punya kekhususan sendiri. Bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu ya, dan lain-lain lagi. Malah ya mulu gitu, misalnya bahasa Arab gitu ya, mana yang harus dipotong, mana perubahannya gitu ya. Kemudian apa namanya, tahun 95 tugas akhirnya S1 ini ada skripsi tahun Neil Sirekar gitu ya, membuat Stammer untuk bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan tahun 96 gitu ya, apa namanya, dilanjutkan oleh Mirna Adriani sama Nazif gitu ya. Nah, kemudian dipublikasi di Adriani et al. Ini tahun 2007 gitu ya. Apa namanya, teman-teman akan bisa googling algoritma Nazif Adriani gitu ya. Nah, Nazif Adriani. Algoritma Nazif Adriani ini adalah algoritma Stammer untuk bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia punya kata perimbuhan yang lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris misalnya tadi yang caresses dan sebagainya gitu ya, friend jadi friends tambah s gitu ya. Selain apa namanya, di bahasa Indonesia itu selain awalan akhiran, misalnya di gitu ya, dipulangkan gitu ya. Dipulangkan, dikan gitu ya. Masih ada partikel. Gitu ya. Misalnya dipulangkankah gitu ya. Ada partikel. Masih ada apa? Kepemilikan. Dipulangkannya dia gitu misalnya. Jadi apa namanya, kalau di bahasa Indonesia itu awalan akhiran itu ditumpuk-tumpuk gitu istilahnya. Nggak cuma awalan akhiran, tapi masih bisa ada partikel lagi, ada kepunyaan lagi. Sehingga dia akan lebih kompleks. Nah, bisa awalan di, meng, ber, peng, ke, seter gitu ya. Di plus berin jadi di beri. Akhiran ikan, an sebagainya. Makan, an, makanan gitu ya. Ambil, tambahkan, ambilkan dan sebagainya. Nah, kemudian ada gabungan. Gabungan. Ada awalan, ada akhiran. Membelikan ya. Nah, kemudian ditumpuk lagi. Contoh kata memperhatikan. Ya. Memper gitu ya. Kan ya. Kemudian di algoritma pemotongan imbuhan sendiri, yang harus diperhatikan adalah kata dasarnya apa,
kata berakhiran sama infleksionalnya, gitu ya, kepemilikan, kata, gitu kan tadi ya, tah, kah, dan sebagainya. Kemudian imbuhan awalan akhirnya apa, gitu ya. Apakah dia memang nggak ada apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian beberapa kita juga mungkin perlu kamus yang berisi daftar kata dasar kalau pembentukannya nggak beda, gitu ya. Nah, contoh akhiran kumunya harus mendahului kah lahtah. Milik mukah itu, gitu ya, milik mukah. Nah, berarti kahnya harus potong dulu, kemudian baru munya. Tinggal kata dasarnya milik. Nah, kemudian di kata perimbuhan sendiri, nah, lihat dulu apakah prefiks dan sufiksnya sudah sesuai aturan. Misal, prefiks ber itu nggak bisa gabung sama i. Nah, berlari gitu kan nggak ada. Bernyanyi itu nggak ada, ya. Nah, setelah dihilangkan konfiksnya, gitu ya, depan belakang juga, teliti apakah fonemnya perlu diubah. Mengambil, oke, mengambil gitu ya, oke. Nah, mengsatukan. Nah, ini S di sini Y. Menyatukan sama mesatukan. Ini ada S, ini ada Y. Berarti ada perubahan fonem, gitu ya. Ini banyak yang harus diperhatikan ketika kita membuat stemmer. Kalau teman-teman pengen membuat stemmer sendiri, gitu ya. Nah, kemudian di stemmer bahasa Indonesia ini setelah dievaluasi, gitu ya, dari 18.590, gitu ya, kata perimbuhan, 95% bisa diperoleh kata dasarnya. 5%-nya lagi salah. Ini dari penelitian si Nazif Adriani tadi, gitu ya, yang stemmer bahasa Indonesia. Nah, ada 95% benar dipotong, 5%-nya salah. Nah, salahnya gimana? Nah, salah melakukan perubahan fonem. Nah, misalnya mengawani, mengawani atau mengkawani. Ini adalah kesalahan dari stemmer bahasa Indonesia. Nah, kemudian salah memotong kata. Berikan, berikan atau berikan. Ya, ini yang bikin bingung, gitu ya, karena ikan juga kata dasar, beri juga kata dasar. Di sini awan juga kata dasar, kawan juga kata dasar. Gitu. Ini beberapa contoh kesalahan dari stemmer bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada understanding. Jadi ada yang salah merubah fonem, gitu ya, salah motong. Kemudian ada yang understanding, bahwa katanya terlalu sedikit yang dipotong. Beruangkah, gitu ya. Ini sebenarnya adalah beruang plus kah atau beruangkah. Nah, ketika sebenarnya dia ngomong beruangkah kamu, gitu ya, maksudnya kamu sebenarnya punya uang nggak sih, gitu kan istilahnya. Nah, ketika dia motongnya beruang kah, nah berarti dia apa? Kurang dipotong. Harusnya ini juga dipotong dong sebelah sini. Makanya namanya understanding. Yang benar ini misalnya maunya nanya itu punya uang nggak, gitu ya. Nah, tapi karena dia kurang dipotong sehingga dia istilahnya adalah understanding. Gitu. Nah, istilah kemudian yang berikutnya adalah overstemming, bahwa kata terlalu banyak yang dipotong. Kemudian evaluasinya dalam menggunakan 49 query pendek, koleksinya 68 mega,
bahwa menggunakan stemmer pada query dan dokumen hasilnya lebih baik 60,8% daripada tidak menggunakan stemmer. Ini adalah evaluasi stemmer bahasa Indonesia tadi yang karya Nazif Adriani begitu ya. Ternyata memang kalau di sistem IR gitu ya, ini sederhana ya. Koleksinya korpusnya cuma 68 mega tapi ya. Tapi lumayan ya. Query-nya 49 ternyata 60,8% lebih baik.